Jadi taruh di beberapa ember investasi. Oke. Nah, associate function investment of funds. Jadi asuransi fungsinya mengumpulkan dana masyarakat, ya, mengumpulkan dana masyarakat. Dana masyarakat tersebut apa? Dikelola, dimanage oleh perusahaan asuransi, ya, ke dalam instrumen investasi di pasar modal, di perbankan, dan beberapa tempat lainnya, ya. Bisa saja premi asuransi dibelikan apa? Sukuk ataupun obligasi Republik Indonesia. Obligasi Republik Indonesia atau ORI atau SUN, surat utang negara, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dipakai oleh negara untuk apa? Membiayai jalannya negara ini. Ya, artinya apa? Bisa menggerakkan ekonomi bangsa ini. Itu yang gunanya investment of fund. Tapi tidak semua uang yang diterima oleh perusahaan asuransi taruh di obligasi. Ada juga di deposito perbankan. Nah, kalau taruh di deposito perbankan, maka bank tersebut apa? Memakai untuk apa? Diberikan pinjaman kepada masyarakat untuk kau apa? Kredit usaha menengah kecil, ya, mikro. Akhirnya apa? Ekonomi bangsa pun bergerak pula. Oke, itu. Kemudian begitu apa? Invisible earnings or invisible export. Ini cita-cita kita. Artinya apa begini? Saat ini Indonesia masih defisit. Ya, industri asuransi Indonesia masih defisit. Terkait dengan apa? Kapasitas. Ini banyak yang mesti dijelaskan. Oke. Saya gambarkan. Ya. Jadi Indonesia memiliki risiko yang besar, katakanlah berapa ribu triliun risikonya, ya, katakanlah misalnya 5.000 triliun dah, misalnya, ya. Nah, kita tidak bisa menerima atau menampung semua risiko tersebut di dalam negeri. Alhasil apa? Harus import kapasitas dari luar negeri. Jadi entah dari Singapura, entah dari Hong Kong, entah dari Jepang, entah dari Eropa, ya. Jadi akhirnya dia import. Ini import. Kapasitas katalah misalnya 4.000 T, karena 1.000-nya bisa ditampung di dalam negeri. Ya, 1.000-nya ini dalam negeri, DN. Ini luar negeri. Hasil apa? Preminya keluar kan? Ya, preminya keluar negeri kan? Artinya apa nih? Di defisit. Defisit. Kenapa? Karena kita punya perusahaan asuransi, modalnya masih kecil, masih belum jago mengelola risiko, ya. Sehingga apa? Harus ambil kapasitas dari luar negeri, ataupun juga masih belum mau menerima risiko kita sendiri, tidak bisa diadopsi, tidak bisa diabsorb 5.000 triliun tersebut. Akhirnya apa? Premi yang dari Indonesia dari luar negeri. Contoh, ya, banyak perusahaan luar negeri asing joint venture, baik jiwa maupun umum, yang bikin di Indonesia kan, bangun di Indonesia kan. Ya, contoh saja Prudential, AIA, AXA Mandiri, Allianz, Manulife, yang besar-besar sebut kan, dia bikin usaha di Indonesia.
Ya, bangun PT di Indonesia kan? Oke, dia bisa mempekerjakan karyawan Indonesia, betul. Tapi keuntungannya yang diperoleh apa? Dibawa ke mana? Ke luar negeri. Coba lihat salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar. Berapa keuntungannya setiap tahun yang dibawa ke luar negeri? Karena dia GV bangun usaha Indonesia. Belum lagi katakanlah perusahaan asuransi Indonesia lokal misalnya. Saya nggak usah sebut namanya, ABC. Ya, dia beli kapasitas di luar negeri. Defisit lagi kan? Ini defisit, ini capital flight, keuntungan dibawa ke luar negeri. Makanya di sini import masih saat ini. Kita belum ekspor, belum jual kapasitas. Cita-cita kita jual kapasitas. Perusahaan nasional Indonesia besar, dia punya modal, sehingga apa? Bisa jual kapasitas ke luar negeri. Orang luar negeri beli kapasitas ke Indonesia, sehingga apa? Preminya masuk ke Indonesia. Paham ya? Jadi kita bukan mengekspor baju, sepatu, ya handphone. Kita mengekspor kapasitas. Makanya kita punya perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia, perusahaan asuransi Indonesia, modalnya harus diperbesar dan harus apa? Berlatih terus-menerus supaya jago. Makanya kalian semua ini adalah masa depan industri perasuransian. Kita ini yang tua-tua ini sebentar lagi juga akan selesai kok. Ya, saya pun juga udah 55, mungkin saya saat ini udah nggak di industri, ya. Teman-teman yang masih di Indonesia masih ada, ya, tapi mungkin 10-20 tahun lagi udah selesai kan? Jadi ini sebetulnya fungsi asuransi, tapi saat ini belum tercapai. Kita malah kebalikannya. Paham ya? Mudah-mudahan di masa kalian kita bisa menjual kapasitas. Clear? Nah, ini menurut Dixon and Steele. Menurut ini Dixon Moody, apa lagi? Sama kan? The main function of insurance is risk bearing. Apa artinya? Menahan resiko. Menerima resiko. Sama ya? Insurance stimulus business price, insurance encourage executive efficiency, tadi loss apa? Prevention, ya. Ini loss prevention ada, solve social problem, investment of funds, invisible export, use reverse fund and effect on prices. Jadi luar negeri, ya, luar negeri ini bahkan sampai effect on prices berdampak kepada harga-harga lain. Jadi perbankan pada waktu mau jual dia punya produk, dia dulu premi asuransi berapa, baru dimasukin ke unsur biaya perbankan. Jadi premi asuransi menjadi penentu harga-harga barang yang lain. Ya, jadi effect on prices. Asuransi bisa menimbulkan inflasi. Wah, premi asuransi naik. Wah, inflasi. Di Indonesia belum. Luar negeri ya. Bahkan di asuransi di luar negeri, ya, pada waktu katakanlah kita mau ambil SIM, pada waktu mau beli mobil, mesti ada asuransi dulu. Tidak bisa Anda SNK keluar mobil tanpa asuransi. Kemudian tahun pertama mungkin kalian loss ratio-nya masih nol ya. Tapi pada waktu tahun kedua mau pindah ke asuransi lain, dia tanya, lu punya pengalaman tahun lalu berapa klaimnya? Oh, belum ada klaim. Mana polis asuransinya? Dia nggak mungkin bohong. Kenapa? Database-nya terkumpul di satu data center. Di Indonesia belum ada insurance data center. Di luar negeri ada. Jadi semua perusahaan asuransi menginput semua nasabahnya ke sebuah data, sehingga perusahaan asuransi lain bisa mendapatkan data tersebut. Sehingga kalau ada nasabah yang klaim rasio jelek, dia pindah ke tempat lain, preminya akan naik. Klaimnya jelek, preminya akan naik lagi. Tiap tahun akan naik. Makanya nasabah pada waktu di luar negeri, dia berusaha untuk apa? Menahan sendiri resikonya. Kalau masih lecet dikit, udahlah nggak usah diklaim lah. Takutnya apa? Premi tahun depan akan naik. Di sini
mau 10 kali kek klaim, premi 3 juta, dia klaim 10 juta, premi tahun depan naik, dia pindah asuransi lain, gampang kan? Menaik lagi tahun depan, pindah lagi asuransi lain. Nggak punya database. Paham sampai sini? Oh, selesai. Jadi gini, ya, tolong perhatikan. Saya minta kalian bikin satu folder. Yang saya minta kepada kalian kan, bikin satu folder. Satu apa? Pertama apa? Ada 3 folder ya. 3 folder. Folder keempat, kalian tuliskan tuh paper. Udah ya, ada folder paper ya. Nanti saya minta satu USB dari ketua kelas, semuanya kumpul semua di sini ya. Pada waktu nanti sebelum nilai UAS keluar, saya mau lihat siapa yang sudah kumpulkan semuanya secara rapi ya. Saya cek juga di email kan, tapi nanti saya akan minta flash disknya ya. Jadi semuanya tolong, jadi satu kelompok, satu folder ya, untuk 14 paper ya. Tugas kelompoknya bikin tugas 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, jadi tulis nama-nama mahasiswanya yang ada di situ. Bagi teman-teman anak-anakku yang baru masuk ya, apakah sudah paham semua tugas kalian? Sudah paham nggak? Kalau insya Allah saya takutnya ya atau tidak kan itu. Kenapa? Udah dapat kenal kelompoknya? Udah belum? Udah semua ya? Yang belum siapa yang belum dapat kelompok? Ya udah, 3 nih, 1, 3. Coba. Harus punya kelompok, kalau enggak tersesat kalian. Kamu siapa namanya? Dava. Isaura. Natasha. Satu lagi? Talita. Oke, jadi itu ya. Talita, Dava. Tadi siapa?